Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Sekarang kita akan melanjutkan topik bahasan di manajemen keuangan tentang long term financial planning dan growth. Jadi ini ada di chapter 4 ya, buku kita Stephen Ross et al. Di sini. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa sih financial planning itu? Kemudian, bagaimana financial planning model? Lalu, kita akan membuat financial planning dengan menggunakan pendekatan percentage of sales. Kemudian, kita akan membahas tentang external financing dan hubungannya dengan growth. Nah, ini untuk yang pertama, elemen dari financial planning. Jadi kalau kita mau melakukan perencanaan keuangan, apa aja yang perlu kita perhatikan, elemen-elemen apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah investment in new asset. Jadi kita akan menentukan bagaimana capital budgeting decision kita. Kita mau invest di new asset yang mana saja, berapa jumlahnya. Nah, begitu kita sudah menentukan kita akan berinvestasi ke aset baru atau berinvestasi kepada proyek baru, nah kita akan menentukan nih bagaimana cara kita membiayai aset tersebut. Berarti kita akan menentukan degree of financial leverage-nya. Apakah kita akan menggunakan utang, apakah kita akan menggunakan saham baru. Nah, ini berarti kita juga ikut menentukan capital structure decision-nya. Berapa debt equity-nya, debt equity ratio-nya, berapa kemudian debt ratio-nya. Lalu setelah itu masih berhubungan dengan financing ya, yaitu cash paid to shareholders di sini. Jadi kita akan menentukan bagaimana keputusan dividen policy kita. Berapa sih dividen yang mau kita bayarkan kepada shareholders di sini. Kalau misalnya kita butuh return earning yang lebih banyak, artinya akan menambah equity kita, berarti otomatis dividen kita akan kita kurangi. Nah, begitu juga sebaiknya. Misalnya kita nggak begitu butuh banyak untuk equity, untuk menambah equity, berarti return earningnya dapat kita kurangin. Kemudian kalau misalnya si shareholdernya butuh untuk ditingkatkan pembayaran dividennya. Jadi ini berhubungan dengan dividen policy, berarti dividen payout ratio-nya. Nah, lalu kita juga akan menentukan liquidity requirements-nya. Jadi dalam perencanaan keuangan, kita juga harus tahu nih bagaimana net working capital decision kita. Apakah kita perlu menambahkan net working capital, apakah kita tidak perlu menambahkan net working capital. Net working capital ini kan untuk jangka waktu kurang dari setahun, berarti berhubungan dengan liquidity requirements-nya. Nah, jadi 4 hal ini merupakan elemen dari perencanaan keuangan perusahaan. Nah, setelah kita menentukan tuh 4 elemen tersebut, sekarang kita akan membuat perencanaan keuangannya. Prosesnya apa saja? Ya, pertama, kita menentukan horizonnya. Jadi, berapa lama perencanaannya. Nah, untuk planning horizon ini terbagi menjadi 2, yaitu untuk yang short term ataupun untuk yang long term. Nah, untuk yang short term berarti kita berkaitan keputusan kita untuk short run decision. Biasanya itu untuk 12 bulan atau lebih, 12 sampai 2 tahun lah. Nah, kalau untuk long run decision itu berarti keputusan kita untuk 2 sampai 5 tahun ke depan. Nah, setelah kita menentukan planning horizonnya yang mau kita tentukan, yang mau kita rencanakan keuangannya, sekarang kita akan melakukan aggregation. Jadi, biasanya di perencanaan keuangan, kalau kita mau menentukan capital budgeting decision, ataupun kalau kita mau menentukan pembelian aset baru atau mau masuk ke project baru, kan dalam satu perusahaan itu akan banyak projectnya, mungkin tidak hanya satu saja. Misalnya perusahaan itu banyak divisinya.
banyak anak usahanya. Kemudian masing-masing anak usaha itu mungkin punya project sendiri-sendiri ataupun yang investment untuk new asset sendiri-sendiri. Nah, di sini kita harus menyatukan seluruh keputusan-keputusan tersebut. Ini dinamakan dengan aggregation di sini untuk menentukan berapa sih total investment yang kita butuhkan secara keseluruhannya. Jadi tidak satu per satu project. Nah, setelah kita melakukan aggregation, sekarang kita harus menentukan assumption dan skenario-nya. Jadi biasanya kita akan melihat nih worst case-nya seperti apa. Jadi kalau worst case itu biasanya kita melihat ke depan itu kondisi keuangan atau kondisi perekonomian ke depan itu relatively tidak begitu baik ya. Jadi kita pesimis terhadap keadaan di masa yang akan datang. Jadi asumsi-asumsi yang kita libatkan di sini ada asumsi yang pesimis di sini untuk yang worst case. Nah, kalau normal case biasanya most likely asumsi-asumsi kita biasanya itu kita merencanakan ke depan itu biasanya akan terjadi seperti apa. Jadi tidak pesimis dan tidak juga optimis, tapi most likely di sini. Kemudian yang terakhir itu biasanya itu ada best case. Jadi kalau best case ini kita memperkirakan ke depan tuh keadaannya itu akan sangat baik. Jadi kita optimis terhadap keadaan di masa yang akan datang. Jadi asumsi-asumsi yang kita libatkan untuk best case ini ada asumsi yang optimis di sini. Nah, ini adalah proses-proses untuk menentukan perencanaan keuangan. Nah, lalu apa sih tujuan dari perencanaan keuangan itu? Yang pertama itu dia bisa menganalisis atau memeriksa interaksi. Jadi financial planning itu membantu manajemen untuk melihat interaksi antar berbagai keputusan. Misalnya nih, kalau misalnya perusahaan berencana untuk melakukan ekspansi atau berinvestasi ke new asset ataupun new project. Di sini misalnya dia mau undertaking new project, itu ngambil project baru di sini ataupun expand untuk yang project yang lama. Jadi perusahaan itu sebenarnya butuh pendanaan berapa untuk membiayai aktivitas tersebut. Jadi melihat tuh interaksi antara investment dengan financingnya. Kemudian yang kedua itu financial planning itu bisa membantu manajemen untuk explore option. Jadi kan kita bisa menentukan nih keadaan perencanaan keuangan ke depan itu seperti apa. Nah, kemudian apa saja project ataupun new investment baru yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Nah, kemudian dengan berbagai pilihan tersebut, pastinya pilihan financingnya juga berbeda-beda di sini. Nah, kita lihat tuh, kita evaluasi mana pilihan investment dan financing yang sebenarnya itu bisa memaksimalkan shareholder value-nya. Jadi untuk explore beberapa option yang mungkin ada untuk perencanaan keuangan perusahaan ke depannya. Lalu manfaat yang ketiga atau tujuan yang ketiga itu adalah avoid surprises. Jadi kalau kita sudah membuat perencanaan keuangan saat ini, berarti dengan berbagai asumsi skenario yang ada, misalnya pesimis, kemudian yang normal case, kemudian yang best case. Nah, kita udah tahu tuh kalau misalnya ke depan itu ada kejadian yang tidak diinginkan, nah kita udah bikin kan worst case-nya seperti apa. Kalau misalnya keadaannya itu tiba-tiba sangat baik, nah kita udah tahu tuh perusahaan harus seperti apa. Jadi kita bisa menghindarkan ke surprise atau kekagetan yang ada di masa depan karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir itu purpose-nya adalah memastikan visibility dan internal konsistensi. Jadi maksudnya apa nih? Nah, kadangan berbagai project ataupun berbagai financing yang muncul itu kita harus cek dulu ini konsisten nggak dengan goals perusahaan. Terkadang
mereka saling konflik di sini. Misalnya kalau kita punya berbagai unit usaha atau berbagai divisi. Nah, divisi ini divisi satu dia mau melakukan ekspansi penjualan, kemudian divisi yang lainnya dia mau melakukan spin off, misalnya efisiensi. Nah, kita lihat tuh apakah goals antar divisi tersebut dia koheren atau konsisten dengan goals perusahaan di sini. Jadi jangan sampai terjadi konflik. Misalnya juga kalau misalnya satu divisi ingin memaksimalkan penjualan, tapi yang bagian keuangannya itu bilang kita lagi maintain debt ratio kita. Nah, itu jangan sampai nanti penjualannya itu membuat debt ratio-nya itu bertambah atau berubah. Nah, di sini harus konsisten tuh antar divisinya. Kemudian plan yang ada antar setiap divisi, antar setiap perencanaan itu harus merupakan perencanaan yang koheren ya, dari awal sampai akhir itu berkaitan dan menunjang objektif dari perusahaan. Kalau misalnya terjadi konflik, nah berarti kita harus membuat prioritasnya, mana yang harus kita dahulukan. Nah, itu berkaitan dengan financial planning. Sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua. Kalau kita mau bikin model perencanaan keuangan, apa saja yang harus ada di perencanaan keuangan tersebut. Nah, ini kita bahas di video yang selanjutnya ya.